Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4427. Apa yang kamu lakukan? Chen Ping menggendong Lin Keting di punggungnya, dan gelombang wewangian dari tubuhnya terus menyebar ke hidung Chen Ping. Di saat yang sama, perasaan lembut yang datang dari punggungnya membuat Chen Ping merasa sedikit putus asa. Lin Keting berbaring telentang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dengan lembut menekan leher Chen Ping dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, kata Ting berwarna merah tua muncul di leher Chen Ping. "Nona Lin, apa yang kamu lakukan?" Chen Ping bertanya dengan heran. "Oh, tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang, tolong turunkan aku." Lin Keting berkata sambil tersenyum rahasia. "Anda?" Chen Ping terdiam beberapa saat, tapi dia masih mengecewakan Lin Keting. Lin Keting tersenyum pada Chen Ping, lalu berjalan ke depan dengan gembira. Chen Ping bingung, dia tidak mengerti mengapa Lin Keting tersenyum, dan senyuman itu sedikit aneh. Memikirkan Lin Keting yang tiba-tiba menekan lehernya barusan, Chen Ping buru-buru menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Chen Ping terdiam beberapa saat, tapi dia tetap mengikuti. Tengkorak di seluruh tanah mengeluarkan suara berderit saat diinjak, tapi Lin Keting sepertinya tidak takut lagi. Setelah mereka berdua berjalan dalam jarak tertentu, mereka menemukan bahwa masih tidak ada orang lain di sekitar. Mereka tidak tahu di mana yang lain telah jatuh. Namun tepat di hadapan mereka, muncul sebuah rumah. Rumah ini tidak terbuat dari batu bata dan batu, melainkan lebih seperti dibangun di dalam kehampaan. Karena rumahnya menjulang, dan seiring dengan terpuntirnya ruang hampa, maka rumah tersebut pun ikut terpelintir dan berubah bentuk maju mundur. "Apakah kita berada di bawah ilusi?" Lin Keting mengerutkan kening saat melihat rumah yang tiba-tiba muncul. "Tidak mungkin, jika kamu berada di bawah ilusi, aku akan dapat mendeteksinya dengan segera." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatannya telah ditekan, lautan kesadaran Chen Ping tidak terkalahkan. Untuk mencapai ilusi, Anda harus mengendalikan lautan kesadaran lawan secara diam-diam. Tapi lautan kesadaran Chen Ping dijaga oleh iblis besar seperti Raja Iblis Ciyun, belum lagi Daluo Jindian. Ilusi macam apa yang bisa mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping? "Ada apa dengan rumah itu? Kelihatannya tidak nyata." Lin Keting bertanya dengan bingung. "Apakah kamu ingat bahwa binatang petir mengatakan bahwa penggarap iblis meninggalkan jiwa yang tersisa? Rumah ini mungkin adalah tempat tinggal sisa jiwa penggarap iblis. Karena yang tersisa dari pembudidaya iblis hanyalah sisa jiwanya, bukan tidak mungkin membangun rumah di dalam kehampaan. Ayo pergi ke sana dan melihat." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah dengan rasa ingin tahu. Lin Keting mengikuti Chen Ping, tanpa sadar tubuhnya semakin mendekati Chen Ping, dan dia hampir memeluk Chen Ping. Entah bagaimana, dia merasa aman bersandar di belakang Chen Ping. "Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Chen Ping, rasa aman yang diberikan pria ini kepada saya adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain." Ketika kedua orang itu sampai di rumah ilusi, pintu rumah perlahan terbuka. Saat ini, Chen Ping dan Lin Keting sama-sama merasa sedikit aneh. Tapi sudah sampai di sini, Chen Ping dengan berani masuk, diikuti oleh Lin Keting. Kekuatan keduanya ditekan, namun mereka berani masuk, memang agak berani. Tapi saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup, dan pemandangan di depan mereka berubah. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah sebuah aula besar. Aula utama sangat megah, jelas berbeda dari rumah kecil yang baru saja mereka lihat. Di kedua sisi aula utama, lebih dari selusin monster batu yang tampak aneh tersusun rapi, dengan api menyala di mulut setiap monster batu, menerangi bagian dalam aula utama dengan sangat terang. Di tengah aula, seorang pria acak-acakan duduk membelakangi Chen Ping dan yang lainnya. Bab 4428, merebut tubuh. Chen Ping melihat sekilas dan tidak dapat memastikan apakah pria itu adalah sisa jiwa atau tubuh fisik. "Senior, kami tidak berniat menyinggung, dan kami mohon maaf, senior." Chen Ping menangkupkan tinjunya ke arah pria itu dan berkata, "Tidak peduli siapa orang lain, Anda harus selalu bersikap sopan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum." Chen Ping tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang, jadi dia hanya bisa menurunkan postur tubuhnya.
Pria itu perlahan berbalik dan menatap Chen Ping dengan matanya yang dalam. Chen Ping menatap langsung ke mata orang lain tanpa rasa takut. Dia yakin bahwa orang tersebut adalah tubuh dari jiwa yang tersisa. Tidak ada niat untuk tersinggung. Pria itu berdiri perlahan. Anda jelas datang ke sini, dan Anda masih mengatakan tidak ada maksud untuk tersinggung. Hanya dengan begitu Chen Ping dapat melihat seluruh wajah pria itu. Dia ditutupi jubah hitam. Saat pria itu berdiri, gelombang aura jahat yang dingin menerpa wajahnya. Melihat sisa tubuh pria itu, Chen Ping ingin mengutuk, "Mengapa kamu berpura-pura menjadi begitu keren?" Jika Chen Ping tidak ditekan, dia pasti sudah mulai memarahinya sekarang. Namun kini, masyarakat harus menundukkan kepala di bawah atap dan hanya bisa bertindak pengecut. "Senior, kami hanya penasaran, makanya kami datang ke sini, sama sekali tidak ada niat lain." Chen Ping mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Jika orang ini mengambil tindakan, Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi lebih baik jangan memprovokasi dia. "Ya, kami hanya penasaran, jika kamu tidak menyukainya, kami pergi sekarang." Ketika Lin Keting melihat ini, dia segera membawa Chen Ping dan berencana pergi. "Ingin pergi?" Pria itu berbicara. "Tanpa izin saya, Anda tidak bisa pergi dari sini. Sejujurnya, akulah yang membawa kalian berdua ke sini. Kalau tidak, mengapa orang lain tidak bisa melihat aula ini? Aku tidak tahu senior mana yang sengaja membawa kita ke sini." Chen Ping merasakan firasat buruk di hatinya saat ini. Dia merasa bahwa sisa jiwa kultivator iblis ini mungkin akan merebut tubuhnya. Meskipun kekuatannya akan sangat berkurang setelah merebut tubuhnya, itu masih lebih baik daripada menjadi sisa jiwa yang terperangkap di sini sepanjang waktu. Kalau begitu, orang ini pasti ingin mengambil tubuhnya sendiri. Tidak ada yang salah. Saya telah berada di sini selama ribuan tahun, tetapi saya terjebak di sini dengan seluruh kultivasi saya. Saya sedikit tidak mau melakukannya. Jadi aku perlu meminjam tubuhmu untuk meninggalkan tempat jelek ini dan menikmati dunia luar." Pria itu mengatakannya tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Keting mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Chen Ping juga mengerutkan kening. "Senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda ingin kami membawa Anda pergi?" Chen Ping masih berpura-pura tercengang. "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti sebentar lagi." Pria itu tertawa, dan senyumannya sangat sinis. Lin Keting memandang Chen Ping dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Dia akan mengambil tubuhmu darimu. Dia akan mengambil alih tubuhmu, dan kemudian kamu akan tamat sepenuhnya." Chen Ping melirik Lin Keting, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika orang ini hanya mengambil mayatnya, Chen Ping ingin dia mengambil mayatnya. Selama dia berani memasuki lautan kesadarannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Raja Iblis Ciyun akan menghajar orang ini. Meskipun Raja Iblis Ciyun bukanlah lawannya, Daluo Jindian di lautan kesadarannya bukanlah seorang vegetarian. Gadis kecil ini cukup baik dan memiliki pikiran yang cerdas. Pria itu memandang Lin Keting dan mengangguk dengan sangat puas. "Mengapa kamu mengambil tubuhnya dan membawaku ke sini?" Lin Keting memandang pria itu dengan bingung. "Saya sudah berada di sini selama ribuan tahun, dan saya sudah lama tidak mencicipi selera seorang wanita. Setelah saya mengambil alih, pasti ada wanita yang bisa memuaskan saya." Pria itu memandang Lin Keting dengan penuh nafsu. Ketika Lin Keting mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan kemudian kemarahan keluar dari matanya. Bab 4429, tidak akan menyerah. "Sial, kamu hanya sisa kecil. Beraninya kamu berpikiran jahat tentang bibiku. Hari ini aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping." Lin Keting marah. "Hahaha, kekuatanmu sudah ditekan, tapi kamu masih berani berbicara begitu berani." Pria itu tertawa. Dia tidak takut sama sekali, meskipun dia adalah jiwa yang tersisa dan kekuatannya telah berkurang hingga 1/10. Namun untuk menghadapi Chen Ping dan orang lain yang telah menekan kekuatannya dan hanyalah orang biasa, mereka masih bisa dicubit dengan tangan. "Pergilah ke neraka." Lin Keting tiba-tiba membuka mulut dan telapak tangannya, dan tanda di telapak tangannya berkedip-kedip. Lalu cahaya keemasan melesat ke arah pria itu. Pria itu terkejut dan mundur dengan cepat. Binatang batu di kedua sisi aula tiba-tiba mulai berputar. Cahaya keemasan menghantam binatang batu itu dan terpantul di antara banyak binatang batu, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang.
Melihat pukulannya meleset, wajah Lin Keting menjadi sangat jelek. Karena dia tahu dia hanya punya kesempatan ini, sosok pria itu kembali ke Chen Ping dan yang lainnya, lalu menatap Lin Keting, matanya penuh amarah. Kamu gadis kecil, siapa kamu? Kenapa kamu memiliki rune yang dia buat untukmu? Tidak peduli siapa kamu, itu semua karena lelaki tua bau itulah aku berada dalam situasi seperti ini hari ini. Aku hanya ingin melampiaskannya padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan langsung mengangkat Lin Keting. Lin Keting merasa dia kesulitan bernapas dan takut dia akan mati. Lin Keting dengan putus asa meraih liontin giok itu. Ketika dia ingin menghancurkan liontin giok penyelamat nyawa itu menjadi beberapa bagian, cahaya pedang tiba-tiba menyambar. Biarkan dia pergi. Aku melihat Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menebas pria itu dengan satu pedang. Niat pedang yang menakutkan mengejutkan pria itu dan dia melepaskan Lin Keting. Dengan pedang ini, Chen Ping sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai niat pedang. Wah, kekuatanmu sudah ditekan, tapi kamu masih sangat kuat. Sepertinya tubuhmu memang kuat. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat. Jika tubuh fisik Anda tidak cukup kuat untuk menahan kejang saya, kemampuan Anda untuk ditangkap oleh saya adalah berkah yang telah Anda kembangkan selama ratusan tahun. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju Chen Ping. Kali ini Chen Ping tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan meninju pria itu. Tinju cahaya suci, Chen Ping berteriak keras. Bahkan kekuatan tubuh fisiknya menyebabkan Chen Ping menembakkan ribuan cahaya emas. Pria itu sedikit mengernyit dan tiba-tiba menghilang. Cahaya menghilang, dan pria itu tidak lagi berada di aula. Tetapi ketika Chen Ping sedikit bingung, sebuah kekuatan tiba-tiba menghantamnya, dan tubuh Chen Ping langsung terbang mundur. Bang bang bang, tubuh Chen Ping menghancurkan beberapa monster batu dan menghantam tanah dengan keras. Begitu dia berhenti, Chen Ping mulai muntah darah. Chen Ping, Lin Keting melihat ini dan berlari dengan cepat, menatap Chen Ping dengan gugup. Chen Ping memandang Lin Keting dan terdiam beberapa saat. Jika bukan karena wanita ini, Chen Ping mungkin akan berpura-pura bodoh dan membiarkan pria itu memasuki lautan kesadarannya tanpa curiga dan menangkapnya. Nak, kamu benar-benar tahu keterampilan tinju dari surga. Jika aku tidak salah, pukulanmu ini seharusnya menjadi keahlian unik Feng Mo. Saya tidak pernah menyangka setelah ribuan tahun, keterampilan unik Feng Mo masih bisa muncul pada biksu muda seperti Anda. Saat aku merebut tubuhmu, aku akan membuat kekuatanmu meningkat pesat. Sosok pria itu perlahan muncul di udara di aula, menatap Chen Ping dan Lin Keting. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tubuhnya. Lin Keting berdiri di depan Chen Ping, memegang liontin giok penyelamat di tangannya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terdiam dan berkata dengan cepat, Nona Lin, tolong cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Tidak, aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.